Dua mainnya Maino sama Declan Rice. Maino. Buset ngeremehin. The Three Lions apakah akan gigit jari lagi? Cari lagi seru lah. Dua tim ini ketemu seru sih, adu taktik. Karena kan yang satu ya sampai sekarang masih sih based on possession tuh Spanyol pasti. Kali taktikal pasti. Dia nggak peduli mau main bertahan, mau main apa. Yang dibilang adalah grup neraka. Ayo tuh ada. Tidak terasa hanya hitungan hari lagi kita akan menyambut ajang terbesar antar negara di Eropa, yaitu adalah Euro 2024. Seperti biasa pada edisi kali ini juga ada pembicara yang sudah kompeten ya di bidang Euro ini. Sangat kompeten. Sebelah kanan gua ada Abang Ikin, sebelah kiri ada Abang Arif. Euro kali ini ya seperti biasanya ada beberapa negara yang diunggulkan kayak Prancis, bahkan Inggris, Portugal. Terus pertanyaan lainnya adalah bagaimana Italia mempertahankan gelar. Buat pertanyaan pertama deh, Bang Arif ngeliat Euro 2024 ini secara keseluruhan, mungkin ngelihat ini juga ya, Jerman sebagai tuan rumah, apa sih yang bisa dihadirkan oleh sang tuan rumah? Ya seharusnya antusias sih, maksudnya ini turnamen besar yang diadakan setelah musim liga-liga top Eropa berakhir. Jadi ya buat pecinta sepak bola ya nggak perlu nunggu lama lah, nunggu musim baru santai aja. Ada bola, istirahatnya. iya, ada bola yang bisa ditonton ya kan. Jadi ya apa namanya, apalagi ini kelasnya Euro gitu kan, nggak mungkin pertandingannya ecek-ecek kayak gimana, pasti berkelas, seru. Dan ini di Jerman pertama kali setelah reunifikasi ya, dulu kan Jerman Barat, Jerman Timur itu kan. Itu terakhir kali Jerman sejak utuhnya jadi tuan rumah itu 1988, Jerman Barat itu. Tahun 2020 Euronya ya maksudnya, tapi Euronya itu kan 2020-2021 itu sebenarnya juga apa namanya jadi tuan rumah di Munchen, tapi kan itu tuan rumahnya ada banyak, jadi nggak bisa dibilang tuan rumah sepenuhnya Jerman. Baru sekarang doang Jerman jadi tuan rumah. Jadi ya banyak yang menarik bisa diambil sih, kayak ya mungkin budayanya juga di sana, ya kan, negara bolanya juga. Birunya banyak kan. Ya bir-birnya Banyak. Udah pasti itu yang dikenal di Jerman. Tapi kan ada peraturan katanya nggak boleh nggak boleh minum. ngebir di tempat umum. Oh, gitu. Maksud sih? Bolehnya di stadion. Aku baru tahu. Ayo kan ada ini nggak info-info stadion apa aja, ada berapa gitu? Ini di sini di catatan ada 10 ya. Iya, 10 10 stadion dipakai. yang dipakai. Kita bacain aja ya karena kita nggak hafal nih. Ada Olympia Stadion Berlin, ini markasnya Hertha Berlin ya. Ada Olympia Stadion Berlin, terus ada Cologne Stadium, ada markasnya Dortmund yang kemarin kalah sama Madrid di final Champions. VfB Stadion Dortmund, terus ada Düsseldorf Arena, ada Frankfurt Arena, ada Arena auf Schalke, Schalke, ya. ada Wolf apa nih? Lalu susul Ya lagi. itulah pokoknya stadionnya Hamburg, ada Leipzig Stadium, ada Munich markasnya Bayern Munich, Munich Football Arena sama Stuttgart Arena. Ada berapa? 10 ya? 10. Yang markas utamanya Berlin ya. Berlin akan menggelar laga final. Lu tuh liputan di mana Ken jadi? Kayaknya sih di Pakansari ya. Tapi di Euro kali ini Jerman akan tergabung di grup A, yaitu bersama Scotland, Hungaria dan Swiss. Ini secara garis besar ya Jerman seharusnya bisa menyapu bersih dengan kemenangan. Enggak masalah sih. Nah ini melihat squad Jerman saat ini gimana dengan Toni Kroos yang sedang lagi on fire-nya nih jelang gantung sepatu. Benar-benar. Ya kalau bicara soal Jerman ini sebenarnya mereka ngambil keputusannya tepat ya, itu karena mencat Hansi Flick sebelumnya itu parah banget gitu. Maksudnya nggak pernah menang. Bahkan sama Jepang dibantai kan waktu itu pernah di laga uji coba ya. Hansi Flick dipecat, datang pelatih yang inovatif lah ibaratnya kalau di Jerman sana, Julian Nagelsmann yang pernah dikaitin juga sama MU kan. Ya siapa aja nih Tetap harus ada MU-nya dulu. Dulu kita. Dia Julian Nagelsmann dan dia berani ngambil keputusan kayak misalnya Mats Hummels nggak dibawa ke squad padahal lagi gacor-gacor sama Dortmund, lagi bagusnya sama Dortmund, nggak dipanggil karena dia bilangnya, gue kutip katanya, dia bilang dia udah punya rencana bermain, gaya main mau dipikirin sama dia. Ya lumayan inovatif kalau untuk itu, karena Nagelsmann pernah juga naruh kayak Havertz itu jadi back kiri tuh, yang pernah heboh waktu itu kan. Oh iya. Iya kan? Ya itu eksperimen dia, tapi ini menarik nih Jerman nih karena apa namanya? Terakhir itu juara itu 1996 Euro kan. Udah lama banget. Habis itu nggak pernah juara lagi. Nah, itu mungkin nih kesempatannya sekarang mumpung tuan rumah dan squad mereka bagus tanda kutip, ada talenta, ada pengalaman juga ada. Contohnya ada Müller masih dipanggil, ada Toni Kroos juga masih ada kan. Neuer, Joshua Kimmich. Jadi ya Jerman mudah-mudahan sih. Tapi mungkin jangan berharap Jerman kayak dulu ya. Apa namanya, mesin itu diesel telat panas. Kayaknya kalau sekarang sih Langsung gas. langsung gas.
Dari Scotland, Hungaria sama Swiss siapa nih yang bakal menemani Jerman? McTominay dia Scott- pasti. Scotland sama Swiss kayaknya lebih punya lebih punya peluang jadi kuda mendampingnya Jerman gitu. Cuman Hungaria juga nggak bisa di Euro kan kadang kuda Emang lu hitam. tahu Hungaria siapa aja? Dengan Liverpool. Hah? Dulunya gelandang Oh iya, Liverpool. Szoboszlai, kaptennya kan? Kaptennya. Kaptennya Szoboszlai. Ya Hungaria yang paling tidak diunggulkan lah. Ya kuda hitamnya kalau nggak Scotland, Swiss. Scotland ada pemain kesayangan fans MU. Udah dia doang ya. Scott McTominay, ada ini juga sih, Pak. Ada Liverpool. ada Andy Robertson. Andy Robertson kaptennya ya kalau nggak salah. Terus ada kapten Aston Villa juga mungkin. Ya, mungkin. jadi Nah, dengan banyaknya pemain dari EPL kayaknya Scotland ya ada peluang jadi kuda hitam di grup ini lah menurut gue. bakal ini lah. Scotland tuh kan dari dulu terkenal kick and rush ya kan. Inggris dulu ya. Bawaan gue masih yang lama nih kayak octopus gitu. Ya jadi kalau menurut gue sih kayaknya kuda hitamnya kalau nggak Scotland, Swiss, tapi lebih ke Scotland kayaknya yang lebih untuk mendampingi Jerman lolos ke babak berikutnya. Dari 15 Juni pembukanya Jerman lawan Scotland Itu kan. lagi ya. Worth it lah tonton lah. Seru. Terus kita sekarang beralih ke grup B yang dibilang adalah grup neraka. Itu ada Spanyol, Kroasia, Italia, dan Albania. Kalau gue lihat Kroasia sebenarnya sekarang udah nggak terlalu lalu seperti edisi-edisi sebelumnya karena pemain yang masa prime-nya kayak Brozovic, Perisic, Modric itu kan udah kelewat batas lah, kelewat dari umur. Nah lu lihat gimana sih ini persaingan di grup B yang dibilang persaingan paling panas? Panas sih panas. Kalau gue bilang ini Be, di antara grup-grup lain emang neraka ya karena di sini ada juara bertahan Italia, ya kan? Terus ada juga Spanyol juara 2012. Terus habis itu ada juga Kroasia yang dalam beberapa turnamen terakhir tuh lagi bagus-bagus ya. 2018 final kan dia kan. Piala Dunia. Nah iya final kan, walaupun nggak diprediksi gitu. Ya walaupun memang Kroasia biasanya tuh kalau udah nyampe fase-fase krusialnya tenaganya habis karena digempur di awal gitu. Dan jangan lupa juga Albania ini pelatihnya Silvino. Ya. Kayak kan legendanya Brazil dan banyak pemain-pemainnya tuh yang main di Liga Serie A juga gitu. Jadi emang nih lumayan ketat nih Albania bisa jadi tim kejutan dan Italia di sini nih serunya di sini di mana dia bisa berjuang untuk lolos gitu kan kayak sebagai juara bertahan effort dikit lah masa langsung tumbang di laga pertama kan. Italia ini Spalletti kayak ngebangun tim baru sih sebenarnya dari dia ninggalin eranya Mancini lah. Dia kan bilang dia mau ngandelin back Inter nih dalam permainannya 3 back Inter kan udah lumayan berjalan kan udah lumayan mantap lah. Kapan ini Pirelli? Inter zaman kapan? Terus kalau Spanyol juga materinya kayak campuran gitu kayak masih ada siapa? Nacho terus Morata. Carvajal. Itu kan terus Lamine Yamal jadi maksud gue ini grup yang termasuk menarik karena Italia sama Spanyol sebenarnya bukan tim yang udah terbentuk dari lama juga. Gimana Bang Ikin? Ya setuju. Enggak, maksudnya Spanyol, Italia itu kan tim elit di Eropa lah ya, itu negara bola. menjanjikan grup yang seru lah. Kroasia juga termasuk tim kuda hitam, dia runner up Piala Dunia. Ya ada sisa-sisanya lah runner up Piala Dunia 2018 jadi ya relatif seimbang lah. Tinggal Albania ini kita lihat Capek apakah aja bisa kan ngeliat bikin Modric kejutan. orang tua itu yang main bola. Ya kalau ngeliat Italia ya sama Spanyol nih mungkin kita pas duel dua tim ini ketemu seru sih adu taktik karena kan yang satu ya sampai sekarang masih sih based on possession tuh Spanyol pasti. Italia taktikal pasti dia nggak peduli mau main bertahan mau main apa. Cuman dia benar nih kata lo nih pelatihnya Spalletti dulu waktu sebelum ngelatih Italia dia bawa Napoli juara kan mainnya ofensif tuh. Apa dia mau ngubah Italia begitu? Apa dia mau balikin Italia ke core-nya dulu Catenaccio. Itu menarik. Beralih ke grup C ada tim kesayangan Ikin. King Inggris. Negara keduanya Ikin setelah Indonesia. It's Itu coming home. Inggris yang berada satu grup dengan Slovenia, Denmark, dan Serbia. Gimana Bang Ikin melihat The Three Lions? Apakah akan gigit jari lagi? Cari lagi seru lah. Inggris itu tim kesayangan media. Ya di atas kertas sih ngelihat pesaing kayak Slovenia, Denmark, Serbia sih harusnya bisa juara grup dengan nilai sempurna bahkan kan 9 poin harusnya. Cuman ya Inggris dengan ditambah Inggris kuatnya musim ini menurut gua sangat bagus gitu ya. Ada Jude Bellingham yang dipanggil gacor. bagus dong. Rashford emang lagi gak layak dia. Ada Bellingham yang jadi motor serangan Real Madrid kan. Terus di tengahnya masih ada Declan Rice, ada Kobe Mainoo, Rising Star. Ada juga Phil Foden yang gacor juga di City musim lalu kan. Maguire belakang.
Maguire kan belum ini kan cedera kan. Tapi dipanggil. Mungkin bisa di Depak nih ya. Kita belum ngerti nih. Ya kita lihat lah Captain Harry bisa main apa enggak. Tapi ya secara squad Inggris ini sangat apa ya? Bertabur bintang. Sangat bertabur bintang. Tapi kan ya kita lihat Inggris lah biasanya terakhir di Euro 2020 kan. Grafik itu naiknya ke final, di final ketemu jagonya turnamen Itali, keok juga gitu kan. Adu penalti kan kalau ketemu adu penalti meskipun adu penalti ya, tapi ya ini akan jadi apa? Tantangan buat Gerbang Selatan. Southgate apakah dia layak melatih MU setelah ini? Aduh. Udah gini nih dikasih melatih MU nih. Aduh Gimana, Rip? Gue ngeliatnya ya kalau nggak sekarang kapan lagi ya. Kalau Southgate emang nggak bisa bawa nih tim juara, gue rasa sih abis ini bakal didepak 100% karena dia udah ngebawa. Ya kalau soal mengembangkan progres ada ya jelas, tapi kan kita mau lihat hasil ya kan. Inggris terakhir juara di turnamen besar itu 6-6, lama banget. Belum lahir juga gue. Itu Euro belum pernah bahkan ya Euro Piala Eropa. Makanya itu ya maksudnya dari generasi emas dulu, Lampard, Rooney, Gerrard, Terry, Ferdinand nggak berhasil. Terus sekarang juga main-main muda kan udah ada di tim gitu kan, kayak Jude Bellingham, ada Phil Foden, depan ada Cole Palmer, ada Harry Kane. Ya pokoknya kombinasinya skuadnya ini kalau lo main di game itu udah jaminan menang. Ya. Rebutan nih. Udah jaminan menang, ya udah jaminan menang. Jadi gimana tinggal Southgate-nya aja karena satu permasalahan dari Southgate adalah dia ada kecenderungan overthinking lebih ke negatif. Kayak waktu lawan Italia di final Euro kemarin itu dia skuadnya bagus. Italia tuh kalau di-push dulu mereka panik juga, cuman karena mereka milihnya akhirnya bertahan di Wembley depan fans mereka bertahan ya. Italia jadi ada momen. Unggul dulu bahkan kan? Iya, Luke Shaw duluan, habis itu sama yang Bonucci kan. Habis itu penalti. Ya udah habis itu mental. Si Rashford, Sancho, Saka enggak bisa nyetak gol penalti. Kita beralih ke grup selanjutnya yang menurut gua nggak kalah panas nih dari grup B karena ada Polandia, Belanda, Austria dan Prancis. Sebenarnya si Polandia sama Austria ini sangat berpotensi untuk mengganggu hegemoni Belanda sama Prancis. Abang Arif ngeliatnya dari persaingan di grup ini gimana? Ya kalau ngeliat dari persaingan grup ini Polandia itu lolos dari playoff ya. Jadi maksudnya ya ada sedikit ininya lah, mereka nggak diunggulkan dan ya walaupun punya Lewandowski di depan, ada Wojciechowski juga kipernya Wojciechowski. Udah nggak ada lagi Jakub Sofi. Lukas Podolski Jerman dong. Semuanya sebelum Miroslav Klose ya kan. Itu Jerman semua om. Iya udah dari dulu Polandia dibilang unggulan gara-gara Lewandowski, tapi pada akhirnya melempem juga gitu karena mereka nggak punya DNA Eropa lah biasa ya. Ya mungkin Lewi cuma nama besar doang, jadi Polandia mungkin ya agak susah bersaing di grup ini. Yang mungkin bersaing itu Austria walaupun nggak ada David Alaba, tapi pelatihnya mantan pelatih MU sih. Ralf Master taktik. Gurunya pelatih. Yang menolak Bayern Munchen. Ya kalau soal Belanda sama Prancis sudah nggak usah ditebak lah ya. Kalau untuk fase grup mereka pasti kemungkinan lolos gede. Belanda Prancis juga salah satu unggulan juara kan. Mbappe abis dikenalin Madrid kan. Gila. Gimana Iken ngeliatnya Prancis deh? Lu ngeliat kekuatan Prancis sekarang? Ya itu ya Lu Belanda apa Prancis? Oranye. Oranye pasti enggak. Kita ada kedekatan lah, pemain timnas kita banyak dari Belanda. Tapi ini timnas pusat. Timnas pusat. Ini timnas pusat nih. Si Tijani Render itu juga bisa kan ke timnas kan? Iya. Belanda. Dia panggil gak sih? Panggil. Ya Belanda sama ya benar kata Bang Arif ya, Belanda sama Prancis kemungkinan besar akan mendominasi grup ini lah. Dan menarik juga menunggu pertandingan pertemuan mereka siapa yang jadi pemenang di laga itu besar kemungkinan dia akan jadi juara grup ya. Kita lihat Prancis juga poros utamanya masih di Mbappe kan. Kita lihat dia baru setelah gabung dengan Madrid ini apakah bakal makin gacor apa gimana gitu kan. Lebih plong lah ya, udah jelas grupnya ya. Udah jelas dia udah dari kemarin kan minta pindah tuh kayaknya minta pindah ke Madrid, akhirnya ada terkabul tuh lihat lah. Jadi dia nggak ke Arsenal, ke Liverpool, nggak ke MU ya, dari Madrid. Dari grup E ada Belgia, Slovakia, Romania dan Ukraina. Ini Belgia lagi-lagi generasi emasnya yang udah jadi perunggu kayaknya. Udah lewat. Udah expired. Lukaku, Kevin De Bruyne gitu-gitu kan udah. Iya, udah. Ya mungkin terakhir kali ya. Mungkin di tim gacor tapi di timnas kan ya paling jauh apa sih peringkat 3 ya? Peringkat 3 waktu itu.
Itu gimana Rip lu ngeliat di persaingan di grup ini karena Ini gue bilang grup hipster sih, karena isinya Belgium, ya kan, Belgia, Slovakia, Rumania, Ukraine itu juga lolosnya kan dari kualifikasi, dari playoff mas gue, dari playoff, dan situ ada lordnya Chelsea ya, Mudryk. Mudryk kalau di Ukraine ngeri deh, masih Zinchenko mungkin ya bisa jadi kuda hitam mereka ya. Tapi kalau untuk Belgia sih, untuk favorit lolos nggak? Untuk favorit lolos ya, untuk kuda hitam mungkin gue agak sedikit ini juga sih nggak yakin, karena mereka memang skuadnya udah mulai turun dan pemain-pemainnya juga udah mulai nggak muda. Masih aja dipanggil tuh kayak siapa namanya, Jan Vertonghen kalau nggak salah masih dipanggil kan. Jan masih main tuh, Masih main. Alderweireld nggak ada, tapi ada Vertonghen masih dipanggil. Terus kipernya Courtois nggak dipanggil gara-gara belum fit, padahal kemarin tampil final. keren. Aneh banget. Iya. Keren main mau main. Iya. Ini soalnya pelatih muda Jerman apa kali gue lupa namanya, Domenico Tedesco ini. Dia emang senang bereksperimen dulu waktu di Schalke ya, mungkin nih jadi menariknya Belgia, kejutan taktik dari dia nih, entah menarik sih. Ada sih itu lumayannya City juga Doku. Nah itu cepat tuh. Lu ditakutin MU. Kenceng banget jalan. Lu gimana kayak ngeliat apakah Ukraina sedang berperang bisa? Gak ada yang lu ngeliat. Bener tuh ada faktor ya. Ya kan? Bener. Jadi semangat di rumah. Tim yang lagi konflik aja bisa ini ya, bisa berbicara Lalu banyak. dari 3 Slovakia, Rumania, Ukraina pasti lebih familiar sama Ukraina dong. Tanya Shevchenko. Ya. Lawas sekali ya, Seva, bener. Berarti tapi ya tiga tim ini punya peluang yang sama lah untuk misalnya menemani Belgia buat maju ke Ya babak rebutan lah, selanjutnya. Ya. satu tiket direbutin. Berarti ke grup terakhir itu adalah grup F, ada Turki, Georgia, Portugal dan Ceko. Ceko. Portugal di atas kertas akan Mulus lah. mulus, bahkan dia diunggulkan menjadi Juara. juara. Nah ini Abang Arif melihat Portugal edisi kali ini dengan masih mengandalkan sang kambing. Kambing kok. Pastilah dia butuh pelampiasan, karena setelah 2 musim sama Al Nassr nggak juara ya kan. Pasti ngelampiasin nih timnas Portugal dengan kualitas supplier tuh kayak Bruno, ada Bernardo Silva. Ini supplier-suppliernya lebih enak di Portugal. Pasti itu. Dan ini sekarang tinggal gimana Roberto Martinez manfaatin dia. Dulu waktu di Piala Dunia kemarin kan itu yang jadi kritikan buat si Fernando Santos ini gitu kan, diperdebatkan dia nggak mainin Ronaldo lah, sampai saudara yang ngomong segala macam ini tentang Ronaldo, ya akhirnya fokusnya jadi hilang gitu. Padahal kan ya pelatih punya hak gitu ya, milih siapa pemain yang mau diturunin gitu ya. Ya, kalau untuk bicara peluang sih ya, karena kalau nggak salah tuh di fase kualifikasi grup itu kan menang tuh Sempurna ya? Sempurna. Ini Ronaldo gimana, kenapa akan menangis lagi seperti kebiasaannya belakangan ini? Ya mungkin ini bakal jadi Euro Euro terakhirnya Ronaldo ya, dengan Lu tahun, meremehkan ambisi Ronaldo mau main sampai kaget-kaget. Jadi sekarang lu masing-masing gue minta sebutin favorit dan tim kuda hitam pada Euro kali ini. Mulai dari Abang Ikin. Wah, Ikin main Inggris. favorit. Ya. Inggris dong. Inggris. Jadi lu Inggris. kalau lu main kocokan lu akan senang kalau dapet Inggris. Kalau kocokan enggak sih kayaknya. Misalnya gua Inggris, lu Prancis. Gua tukar mau gak lu? Enggak. Terus lu kenapa lu favoritin? Lo sebagai ini dulu apa? Subjektif. Ini subjektif. Subjektifnya Inggris. Iya. Objektifnya Portugal, Prancis. Alasannya lah. apa nih? Ya, Inggris ya Jangan coming home doang. ya, Inggris materi pemain Karena ada pemain MU udah gitu aja. Karena ada pemain MU. Bener kan? bisa juga. Cuman enggak, maksudnya kan Inggris ya apa namanya itu dengan generasi emas keduanya gitu, setelah Lampard, era Lampard, Scholes segala macam kan, Generasi emas nggak? emas dong. Terus Ya harusnya bisa lah gitu kan. Di atas kertas harusnya bisa. Emas demi gua. Ada. Iya, terus silakan. Ada Foden yang musim lalu gacor sama City kan, terus ada Kobe Maino juga yang ya gak tau dah dia bisa menanggung beban itu nggak ya ntar di timnas. Terus ada juga siapa, Declan Rice yang juga konsisten kan sama Arsenal musim Langsung aja. kemarin. Formasi ideal. Kiper. Pickford, Kiri. kiri Luke Shaw kalau fit ya. Tengah. Back tengahnya 2 John Stones, Maguire. Masih duit lama ya. Duet Manchester. Duit Manchester, bener. Kanannya Kyle Walker. Bukan TA. TA dimajuin. TA gelandang. Terus tengah duanya Nah, ini apa ya? 4-3-3 apa 4-2-3-1? 4-2-3-1. 4-2-3-1. Dua mainnya Maino sama Declan Rice. Maino. Buset ngeremehin, Terus? mainin Declan Rice. Depan apa? Kiri depan ininya Sayap. si Foden, Hmm. Bellingham,
sama Saka. Depannya Harry Kane. Nah itu lumayan sih. Udah hitamnya? Udah hitamnya siapa ya? Turki mungkin. Ya jual kebab lu Turki. Ada Lihat Guler, dulu listnya. Hah? ada Guler kan. Ya nggak apa-apa sih pilihan. Tapi siapa tahu ya Turki ya Siapa bisa ya tahu. dipimpin dengan Hakan Çalhanoğlu. Membantu yang nonton kan nanti milih kan siapa gitu kan. Arif Apa siapa? nih? Favorit? Favorit sama kuda hitam. Gue subjektif sih Itali udah pasti. Itali walaupun emang sejak Spanyol 2008 2012 itu kan nggak ada lagi mempertahankan gelar, agak susah, dan itu Spanyol lagi gila-gilanya era kemasan mereka kan lagi menguasai bola dunia. Nah, gue tetap Itali karena Itali ya tetap Itali bakal memberikan segalanya gitu. Kuda hitam. Sudah kuda hitamnya Inggris. Wah, nah, pilih dulu nih agak banyak nih. Kuda hitam versi gua sih Serbia. Kenapa nih? Serbia kan serem-serem jual senjata. Justru itu. Negara coy, ya Balkan kali. Semangat negara banget. Semangat. Iya, pemain-pemainnya juga main di Liga Top Eropa semua kan. Ada Dusan Vlahovic juga. Ya, ya. Kalau tadi udah tim, sekarang individu. Siapa yang lu kira bakal mencolok nih di gelaran kali, mungkin top skor atau pemain terbaik gitu Kin? Mungkin siapa gitu? Bape ya kayak. Bisa abad dua-duanya nih. Hah? Top skor dan pemain terbaik. Iya bisa Bape. Kalau top skor mungkin Harry Kane. juga masuk sih itu. Sayang nggak ada King Rashford ya. Ya. Bape. Kira Terus Itali siapa sih strikernya Itali? sama Kak, Giro Lucas Scamacca. Enggak lah kayaknya. Retegui. Itali nggak ada Atau- talenta sih. God, Skabing bisa juga mungkin kalau dapat Ronaldo. supply terus dari Top Bruno. scorernya, top scorernya. Top skor ya. Kalau pemain terbaik ya Pemain muda yang dinanti lah. Siapa lagi? inilah Kobe Maino lah, pemain muda yang sangat kita nantikan aksinya. Mungkin akan jadi pemain muda terbaik turnamen dulu. Emang ada. Oh enggak deh. Arif siapa? Soalnya nih? di Liga 1 ada. Gue banyak ya. Mungkin, Kalau tapi kalau untuk individual. ini Inggris menarik sih, ada Cole Palmer juga kan. Kalau gue memang nggak itu Inggris, tapi talentanya lah nanti juga si Maino juga salah satunya, ada Cole Palmer. Di Jerman tuh ada dari tim yang tertata terkalahkan di Liga domestik kan si Florian Wirtz tuh kan buat Bayer Leverkusen. Ya itu mungkin mereka talentanya lah. Tapi yang paling nanti mungkin ya Jude Bellingham karena dia udah treble sama Madrid ya kan. Dan mungkin bawa ini kali 5-5-nya ke Euro. Kalau untuk top scorer sih kayaknya masih Mbappe, Harry Kane, Ronaldo, Haaland nggak ada ya. Ya, kita nantikan aja lah apakah prediksi-prediksi mereka berdua akan bisa menyaingi Paul Sigurita tingkat persentase kebenarannya. Kita jumpa lagi minggu depan, mungkin masih akan membahas Euro ya. Oke, sampai jumpa di the next episode. Dadah. Adios.